kembali dalam Sate Penyu Saat Teduh bersama penyuluh, bersama saya Aprina Umboh dari Kabupaten Bangka Barat. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap firman yang kami akan dengar, Tuhan, boleh tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Roh Kudus, urapi kami dan juga urapi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Ia memandang keliling kepada semua orang, mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan ambil tema yaitu tangan kanan Tuhan. Pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadah. Dia ingin mengajar, dia ingin menyampaikan firman Tuhan. Di situ ada orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, dan di situ juga ada seorang yang sakit, yaitu mati tangan kanannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa tangan merupakan anggota yang penting bagi manusia. Mengapa? Dengan tangan kita bisa melakukan pekerjaan. Dengan tangan menghasilkan sesuatu yang kita perlukan. Dengan tangan kita bisa, apa saja kita bisa lakukan. Dengan kekuatan tangan. Nah, saya ambil satu kalimat, tangan kanan, yang berarti juga satu kepercayaan atau orang kepercayaan yang bertanggung jawab atas pekerjaan, bisa jadi demikian. Dalam Kejadian 39 ayat ke-6, di situ Yusuf diberi kepercayaan kepada pemilik rumah tersebut, yaitu Potifar. Di sini Yusuf diberi kuasa atas segala harta yang dimiliki oleh Potifar. Mengapa demikian, saudara? Karena Yusuf memiliki kepribadian, kriteria. Dia bertanggung jawab. Dia jujur, dia setia. Maka tidak heran Potifar memberikan tanggung jawab, menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Apakah kita mau menjadi kepercayaan Tuhan? Tentu kita mau menjadi kepercayaan Tuhan. Karena itu merupakan satu kehormatan, satu kebanggaan bagi kita sebagai orang percaya. Mengapa? Tuhan mempercayakan kita, yaitu kuasanya. Dia berikan kuasanya bagi kita, kuasa Roh Kudus. Dia berikan bagi setiap orang yang percaya dan yang memintanya. Dia berikan kepada kita kuasa tersebut. Untuk apa, saudara? Kuasa Tuhan itulah yang memampukan kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Itulah yang memampukan untuk kita tetap kuat menghadapi tantangan dunia ini.
menghadapi setiap masalah, problema yang kita hadapi saat-saat ini. Dan Tuhan juga memberikan talenta, kemampuan, kepintaran, hikmat Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita bisa memperdayakan hidup kita dengan segenap kekuatan kita. Dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebab itu, tangan kanan Tuhan berkuasa untuk meninggikan. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 118 ayat yang ke-16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Pertama, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan mampu meninggikan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan Dia juga mampu memberikan kita kekuatan, keperkasaan. Kita cakap menghadapi segala sesuatu. Mengapa? Karena tangan kanan Tuhan. Ayat yang ke-10 kita kembali dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangan di sebelah tangan kanan. Puji Tuhan, sungguh Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia berkuasa. Yesus menyembuhkan orang tersebut. Tugas Yesus, Yohanes 10 ayat 10, supaya kita memperoleh hidup dalam berkelimpahan. Jadi Allah memberikan kuasa, memberi hak kuasa penuh kepada Yesus, sehingga Yesus mendapat kehormatan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Markus 14 ayat 62, satu kehormatan, satu kebanggaan. Ya, Yesus ditempatkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Puji Tuhan, kita percaya bahwa tangan kanan Tuhan sanggup menolong kita. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apa yang menjadi masalahmu saat ini? Mari serahkanlah kepada Tuhan. Tangan kanan Tuhan tetap terulur bagi saudara dan saya. Kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, tangan kanan Tuhan membawa kita kepada kemenangan yang sungguh luar biasa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan saat ini. Biar beri kekuatan bagi saudara dan saya untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami sudah dengar tidak berlalu begitu saja. Firman Tuhan itu akan tumbuh dalam hati kami dan menjadi rema, kekuatan bagi hidup kami dalam kami menghadapi segala tantangan ke depan. Kami percaya tangan kanan Tuhan yang berkuasa akan terulur menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.